Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ulid wal khadim salat nasiril haqq bil haqq wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi yang sangat saya hormati Ibu Prihatin selaku Kepala Sekolah SD Tanjung Rejo 2 Kecamatan Tongas, yang sangat saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat Ibu Luluk di SD Tanjung Rejo, yang sangat saya banggakan calon guru penggerak Ibu Luluk yang pada hari ini sedang melakukan kegiatan guna diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan khusus kita pengikutnya insya Allah sampai akhir zaman. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, saya selaku PT hanya ingin sharing dan belajar bersama dengan panjenengan semua dalam rangka merumuskan masa depan anak bangsa. Dengan tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah semua terhadap murid di masa yang akan datang. Hadirin yang sangat saya hormati, adapun agenda dari diskusi ini adalah yang pertama nanti merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah yang sudah ada. Yang kedua nanti akan mengidentifikasi dari perilaku selama ini yang mencerminkan visi tersebut. Berikut yang ketiga adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini secara konkret dengan tujuan akhir adalah visi yang sudah terbentuk tadi bisa dilaksanakan. Itulah mungkin agenda dari pertemuan diskusi ini, Bapak Ibu. Mohon izin sekali lagi saya selaku perwakilan dari dinas menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya meninggalkan anak-anak untuk mendiskusikan. Semoga hasil dari diskusi ini seperti petunjuk Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk selanjutnya adalah langsung nanti akan dipimpin diskusi ini oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Luluk. Kepada Ibu Luluk saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Eli Setiawati yang sudah mendampingi saya sampai sejauh ini. Dan terima kasih kepada Bu Prihatin yang sudah memfasilitasi saya dalam melakukan diskusi hari ini. Untuk itu saya mulai saja ya. Diskusi hari ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, visi impian-impian, visi itu kan sebuah impian atau cita-cita sekolah kita yang kita inginkan itu murid yang seperti apa. Nah, itu akan saya tampilkan. Saya tampilkan kalimat rupa berikut ini agar kita bisa merumuskan sebuah visi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat rupa, sehingga nanti kalimat rupa ini menjadi
sebuah paragraf yang utuh. Nah, dari kalimat-kalimat ini yang sudah jadi paragraf tadi akan kita simpulkan menjadi sebuah cita-cita atau keinginan kita. Anak-anak itu seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu kita itu memimpikan murid yang bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu? Mungkin Bu Lasmi. Menurut pendapat saya, poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, kemudian kebinekaan juga, terus gotong royong, mandiri, kreatif, terakhir bernalar. Ya, Itu pendapat saya. itu pendapat Ibu Lasmi. Kira-kira ada pendapat lain mungkin ada tambahan atau ide lain dari Ibu Lasmi. Ada Bapak Ibu? Ibu Lasmi tadi mengemukakan pendapat kita memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profesi pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Setuju itu ya? Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, yang pertanyaan yang kedua atau kalimat rukun yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah siapa, mungkin yang bisa? Oke, Bu Sri. Saya percaya bahwa murid yang kita di sini bisa kita bina, kita arahkan ya untuk menjadi manusia yang disiplin, ya, anak-anak yang bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, ya bagus. Ya saya akan dulu ya. Bagus sekali Bu pendapat dari Bu Sri tadi, ada disiplin ya, disiplin dan juga bertanggung jawab. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya. Nah, Oke, jujur, oke, belasnya, monggo belasnya. jujur, Oke, bertanggung jawab, jujur, bertanggung jawab, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara sempurna. dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Oke. Saya tahu dulu ya. Nah, sekarang dari pernyataan Bu Lasmi sama Bu Sri, kira-kira yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita yang mana ya? Tadi Bu Lasmi itu jujur, bertanggung jawab tentang hak dan kewajiban. Bu Sri tadi tentang apa tadi Bu? Disiplin dan bertanggung jawab. Iya, disiplin dan bertanggung sebagai tugasnya sebagai seorang murid. Kira-kira yang mana Bapak yang kita pakai yang sekian? Oke, Bapak. Oke. Menurut para tadi yang lebih sesuai yaitu punya Bu Sri tadi, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, saya catat dulu. Nah, kalimat rempah yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak Rahmat. Menurut pendapat saya, Ya. sekolah ini kita mengutamakan kesalahpahaman, Ya, keteladanan, kerjasama, mendidik, apa lagi? dan mengajar pada Mengajar berdoa. Bagus. Ya Bapak, saya tanya dulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Ada tambahan? Ya, Bapak.
sabar dalam mengajar murid. Ya, bisa saya ulangi lagi. Bapak Ibu yang lain mungkin sudah nggih? Itu Pak Ahmad tadi tentang saya mengutamakan keteladanan, kerjasama, mendidik dan mengajar murid. Kata Pak Satirman, sedangkan Pak Satirman tadi sabar dalam mengajar murid. Kira-kira untuk apa ya? Yang sesuai dengan kondisi memang kita pakai yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang sesuai keteladanan itu. Oh iya, keteladanan ya, karena teladan itu memang itu kita harus apa ya, memberi teladan yang baik buat anak didik kita. Jadi kita pakai punya Pak Ahmad ya. Saya mana tadi di sekolah kita mengutamakan keteladanan dan kerjasama dalam mendidik dan mengajar murid. Itu ya. Untuk yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita itu Murid itu memiliki budi pekerti yang luhur, dapat menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi, serta mengembangkan potensi secara maksimal. Iya, bagus sekali Bu. Ya, saya tanya dulu. Gimana Bapak Ibu? Ada pendapat lain mungkin? Sama teman. Oke, bisa. Dari pernyataan Pak Satirman sama Bu Reni tadi untuk suka menolong itu kayaknya sudah masuk ke budi pekerti luhur itu ya, menciptakan kerukunan masuk itu ya. Berarti nanti kita pakai kalimat yang dari Bu Reni ya. Berarti tadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki budi pekerti yang luhur dapat menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam berinteraksi serta mengembangkan potensi secara maksimal ya. Untuk kalimat selanjutnya itu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ini Pak Satirman. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada sudah ya, saya setuju ya. Ini sudah mencakup profil pelajar Pancasila yang mencakup semuanya ya. Nah, kalimat ruang selanjutnya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa kira-kira Bapak Ibu? Paham bahwa ya Bu Robi, monggo. Kalau melihat dari pendapat berbagai teman-teman dari Bu Rasmi sampai dengan Pak Satirman, saya kira bagi teman-teman dan kita semuanya paham bahwasanya tujuannya adalah untuk membuat atau mewujudkan murid itu yang sesuai dengan karakternya kami berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Oh iya, bisa. Berarti kita itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan siswa yang berkarakter itu berpedoman pada profil pelajar Pancasila ya. Bisa. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah kalimatnya sudah sesuai ya. Nah, ini sudah sesuai. Berarti kita sudah melengkapi kalimat rumpang itu. Nah, sekarang kita buat paragraf bisa dijadikan kalimat lengkap juga. Berarti tadi yang satu, kita memimpikan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan kita percaya bahwa murid adalah murid yang bisa diarahkan untuk menjadi
siswa yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Di sekolah kita mengutarakan keteladanan dalam mendidik dan keteladanan dan kerjasama dalam mendidik dan mengajar murid-murid. Selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki budi pekerti yang luhur dapat menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam berinteraksi serta mengembangkan potensi secara maksimal. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan karakter siswa itu berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dari paragraf ini bisa saya simpulkan, mari kita simpulkan bahwa kita itu mengharapkan siswa yang beriman, bertakwa, berdisiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia serta kreatif. Oke Bapak Ibu. Berarti dari kalimat-kalimat ini yang sudah kita susun tadi, itu berarti kita itu bisa disimpulkan itu yang tadi itu. Kita mengharapkan siswa yang beriman, bertakwa, berdisiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan kreatif. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita perhatikan visi sekolah kita. Visi lama ya, visi sekolah kita yaitu dicinta, disiplin, cerdas, beriman, dan bertakwa. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah selaras? Sudah selaras tapi masih belum kita benahi. Oh iya. Belum dibenahi untuk kedepannya. Berarti sudah selaras nih, sudah selaras, tapi cuma masih disempurnakan lagi, ditambahi atau di telah lagi ya. Nah, terus kira-kira adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Mungkin ini visi sekolah kita. Nah, disiplin, cerdas, beriman, dan bertakwa. Itu visi sekolah kita. Kira-kira dari kalimat tadi yang mungkin masih perlu ditambahi, kira-kira apa Bapak Ibu? Iman dan takwa, beriman dan bertakwa. Sudah itu, sudah ada itu. Berakhlak. Oh, berakhlak, ya. Berarti ya, siswa yang berakhlak. Berarti kita mulai akhlak dulu ya. Ya bisa. Disiplin, cerdas, beriman dan berakhlak. Ya, berakhlak kita belum ya. Untuk visi siswa itu mempunyai akhlak yang baik. Lalu kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ditambahi jujur, bisa jujur itu termasuk ke akhlak ini juga nih. Nah, mungkin ada beberapa oke. Apa lagi kira-kira? Gotong royong bisa juga, bisa. Kreatif itu masuk ke cerdas. Jadi gimana kalau misalkan cerdas itu kita kalimatnya saja yang berubah. Oke, jadi kreatif. Gimana Bapak Ibu?
Ya. Kreatif, cerdas, dan kreatif. Berarti visi kita kira-kira apa Bapak Ibu? Yang sesuai dengan kalimat rumpang tadi, terus kesimpulan tentang paragraf kalimat rumpang tadi. Kira-kira apa Bapak? Visi kita. Disiplin, kreatif, dan berakhlak. Disiplin, kreatif, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Berarti itu visi kita nih Bapak Ibu. Nggih, itu sepakat itu nggih. Cerdas dengan kreatif. Nggih. Oh kan iya ya, cerdas tadi diganti kreatif. Berarti disiplin, kreatif, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia. Iya. Bagaimana? Sepakat kita pakai visi itu Bapak Ibu? Sepakat ya. Nggih, sepakat nggih. Lebih terarah. Nggih. Lebih terarah yang sekarang nggih daripada yang sebelumnya nggih. Nggih Bapak Ibu. Sepakat nggih, setuju pun nggih. Nah, kalau sudah setuju dari visi yang sudah barusan kita buat itu, sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang yang mencerminkan visi itu bagaimana? Sekiranya itu sikap kita dan perilaku murid yang bagaimana yang mencerminkan sebuah visi kita yang barusan itu. Visi kita yang terbaru yaitu disiplin, kreatif, beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Kira-kira perilaku dan sikap yang bagaimana yang mencerminkan visi kita yang baru ini? Guru masuk tepat waktu. Mengajar yang menyenangkan. Mengajar yang menyenangkan. Belajar mengajarkan kepada Oh, anak. ya. Membuat anak itu nyaman. Oh, Tidak iya. tertekan dengan tugas-tugas yang banyak. Oh iya, bisa. Berarti yang menjadi panutan atau teladan. Terus tadi apa lagi? Kalau guru datang tepat waktu. Terus yang ketiga mengajar yang menyenangkan. Menjadi sudah tadi Bu. Panutan yang pertama tadi menjadi panutan. Nah, kalau sikap dan perilaku orang tua kira-kira apa Bapak Ibu yang sesuai dengan visi kita? Orang sering berkomunikasi atau hubungan dengan orang tua, meminta dukungan orang tua atau wali murid terhadap program dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oh iya bisa. Berarti meminta dukungan kepada wali murid atas program-program dan kegiatan belajar yang sudah direncanakan sekolah. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus untuk murid kira-kira perilaku murid yang bagaimana? Beriman, murid yang beriman, bertakwa, disiplin, sopan, dan santun, apalagi kreatif, iya. Sayang kepada teman. Dan sayang kepada teman. Ya tentunya juga kepada semua warga sekolah, ya. Sopan terhadap semua warga sekolah, disiplin, terus apa lagi tadi? Bertakwa, beriman dan bertakwa, kreatif, dan sayang kepada teman. Ya, itu sikap yang seharusnya disebutkan murid. Baiklah. Untuk selanjutnya yaitu prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan.
Bapak Ibu, tadi kita sudah membuat visi, terus perilaku atau sikap yang mencerminkan sebuah visi. Nah, dari visi itu kita turunkan ke prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan itu integrasi antara ide dan implementasi dalam praktik baik atau best practice kehidupan. Nah, sebuah inisiatif prakarsa perubahan itu yang baik itu yang sekiranya itu berpihak pada murid. Jadi prakarsa itu bagaimana caranya, praktek-praktek baik apa yang bisa dilakukan siswa agar kita itu prakarsa itu bisa mewujudkan sebuah visi itu. Jadi kita buat prakarsa perubahannya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Yang sekiranya itu prakarsa perubahan itu nanti bisa mewujudkan visi yang telah kita buat tadi. Oke, aman. Mewujudkan siswa yang berakhlak. Kira-kira mewujudkan apa? Oh ya, mewujudkan siswa yang berakhlak, berkarimah, disiplin dan berprestasi. Berarti itu nggak Bapak Ibu? Kira-kira ya. Nah, berarti prakarsa perubahan kita yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak, berkarimah, disiplin dan berprestasi. Oke. Selanjutnya, nah, untuk menjalankan sebuah prakarsa perubahan itu pastinya ada langkah-langkah agar prakarsa perubahan itu bisa diimplementasikan secara baik. Nah, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu, Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kita sebagai guru menjadi teladan bagi anak-anak. Kita menjadi teladan bagi anak-anak. Oh, berarti anak itu meniru hal-hal yang baik, ya, Bu? Ya, bisa. Mungkin ada pendapat lain, Bapak Ibu? Melakukan kebiasaan baik di sekolah. Iya, bisa melakukan kebiasaan baik. Iya, bisa. Terus ada yang lain? Mungkin lebih menanamkan kedisiplinan kepada siswa. Iya, bisa, Bu. Itu lagi. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Tadi sudah menjadi teladan yang baik bagi guru, melakukan kebiasaan secara konsisten tentunya, gitu. Dan tadi lebih menanamkan kedisiplinan terhadap siswa. Ada lagi mungkin? Kayaknya sebelum itu membuat program mungkin, Bu, ya. Membuat program pembiasaan atau kegiatan-kegiatan yang baik yang akan dilakukan sekolah. Mungkin itu juga boleh membuat program dulu. Berarti inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu membuat program pembiasaan, melakukan pembiasaan, lalu menanamkan disiplin kepada siswa, dan yang terakhir menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Nah, itu ya, Bu, inisiatifnya berarti. Yang kedua yaitu kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu, Bapak Ibu. Kira-kira apa? Ya, di sini. Kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan untuk mencapai visi kita, ya. Yang pertama adalah
nggih. Kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua, nggih. Mensosialisasikan program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sekolah kepada guru lain, guru lain, wali murid dan juga muridnya. Terus mungkin ada lagi Bapak Ibu? Partisipasi orang tua untuk memotivasi anaknya, putra-putrinya agar terwujudnya misi sekolah kita. Iya. Partisipasi orang tua, memotivasi deh. Iya, Partisipasi orang tua untuk memotivasi anaknya. Untuk memotivasi anaknya agar terwujudnya sekolah. Berarti partisipasi orang tua untuk memotivasi putra dan putrinya agar visi sekolah itu terwujud. Baiklah, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ada yang lagi mungkin berani ya? Komunikasi Bu dengan orang tua tentang perkembangan murid atau sekolah. Komunikasi antara murid dan orang tua tentang perkembangan murid. Ya bisa. Berarti nanti kita secara berkala berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan murid itu tadi, Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Kira-kira apa bentuk-bentuknya, bentuk kegiatan yang bisa dilakukan orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Oke, sampun itu ya. Berarti melaksanakan, berarti apa bentuk kegiatan untuk visi itu tercapai? Berarti melaksanakan semua program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Bagaimana Bapak Ibu? Melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu. Iya. Melakukan kebiasaan yang sudah terprogram tadi. Kira-kira rancangannya itu berupa apa saja Bapak Ibu? Rancangan kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan agar visi kita itu tercapai. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan itu apa saja? Nah, dimulai hari Senin dulu. Oke, hari Senin. Upacara bendera hari Senin. Selasa, Rabu senam, Kamis Internasional Nasional, Jumat Istighosah, melestarikan budaya daerah dan tari Gripang. Kira-kira apa lagi yang mencerminkan beriman, berakhlak. Yang sekiranya itu prakarsa perubahannya tadi kan mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, disiplin dan prestasi. Sholat dulu bersama, sholat berjamaah, sholat duha, untuk Ramadan. Ya, untuk Ramadan bisa. Pelaksanakan PHB ini. Pelaksanakan hari bisa Islam. Oh ya bisa. Itu berarti masuk beriman dan bertakwa juga ya. Kira-kira yang masuk ke sekiranya itu berakhlakul karimah. Kira-kira kebiasaan apa Bapak Ibu? Oh ya, 5S: senyum, salah, sapa, sopan dan santun. Sedekah. Ya alhamdulillah kalau misalkan semua murid bisa sedekah ya. Tapi saya kebanyakan anak-anak itu sudah sering sedekah ke temannya. Kalau temannya itu kan ya hilang, pasti dikasih uang untuk jajan. Iya, ulang tahun itu masih sedekah. Bagus sekali.
sekali anak-anak kita itu. Berarti berhasil. Alhamdulillah. Tadi sudah apa tadi berakhlak tadi sudah ya. Disiplin kira-kira kebiasaan disiplin kira-kira apa Bapak Ibu? Yang kira-kira perilaku atau kebiasaan yang mendisiplinkan anak itu bisa buat disiplin. Mencoba mengadakan lomba setiap event dari nasional, misalnya ketika peringatan hari pendidikan nasional kita mengadakan acara cerdas cermat. Mengadakan lomba berarti itu masuk ke prestasi ya, prestasi ya. Bisa masuk ke prestasi tadi. Prakarsa perubahannya kan ada prestasi tadi. Ada lomba-lomba. Prestasi. Iya. Ke prestasi berarti ada lomba. Cerdas cermat, Lomba seni, ya seni itu ada menggambar, menari, terus apa lagi, membaca puisi, membuat puisi. Udah itu deh. Terus yang apa kebiasaan literasi. Oh ya, kita itu punya pojok baca, otomatis kita itu harus memotivasi siswa untuk sering membaca. Pada hari kita jadwal aja Bapak Ibu deh. Hari gimana kalau hari Rabu itu kita ganti, awalnya kan senang kebiasaannya, kita ganti menjadi literasi. Agar anak-anak kalau sering literasi kan nanti prestasinya itu bisa menambah ya. Kalau bisa ya jangan disamakan kalau kelas saya hari Jumat setelah jam olahraga, karena kan hanya hari Jumat kan jamnya pendek, setelah olahraga 4 jam langsung jam terakhir saya isi dengan literasi. Oh iya. Disesuaikan dengan masing-masing. Ya tidak apa-apa Bapak. Biar nanti kita bisa buat jadwal nih. Jadi tahu mana kelas yang sudah melakukan literasi agar terencana, terprogram dan bisa nantinya dievaluasi itu efektif tidaknya. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kalau disiplin itu Disiplin, aturan kelas itu kan bisa. aturan kelas. Pakai kita itu membuat kesepakatan kelas atau ya bisa kesepakatan kelas ya. Kalau kerja bakti secara berkala itu masuk apa? Kerja bakti secara berkala, berakhlakul karimah. Karena apa? Mencintai lingkungan, akhlak kepada lingkungan, kepada alam. Ya bisa jadi itu. Jadi ya upacara itu termasuk disiplin, bisa. Jadi itu ya Bapak Ibu pembiasaan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan di sekolah kita, ya nanti kita buat programnya bersama-sama. Kalau begitu itu sudah selesai Bapak Ibu. Kalau begitu kita dari kegiatan kita ini kita simpulkan bersama bahwa visi kita yaitu tadi apa? Disiplin, kreatif, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Dengan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, disiplin dan juga berprestasi. Semoga nantinya dengan adanya visi kita itu tadi dan prakarsa perubahannya kita bisa mengimplementasikan atau merealisasikannya dengan baik dan semoga bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak juga. Ya, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak
atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk merumuskan visi pada saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Eli selaku pimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, kepada Bu Lulu sebagai pemandu diskusi. Saya rasa sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu partisipasinya, ide-idenya atas perumusan penyempurnaan visi kita. Mudah-mudahan nanti kita bahas lebih lanjut, kemudian menjadi visi yang betul-betul itu sesuai dengan lingkungan sekolah kita dan bisa kita laksanakan sesuai program yang sudah kita rencanakan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Itu jangan hanya menjadi rumusan saja, menjadi tulisan saja. Apa sikap yang mestinya dilakukan guru, apa sikap yang mestinya dilakukan orang tua, apa sikap yang mestinya dilakukan oleh anak-anak, itu monggo betul-betul nanti kita laksanakan sungguh-sungguh. Kalau di situ berbunyi kita komunikasi dengan orang tua, kita meneladani, monggo itu kita terapkan betul-betul. Mudah-mudahan semua yang sudah kita rencanakan menjadi awal yang baik untuk kemajuan lembaga kita dan kemajuan kita semua. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Ibu Eli. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya hanya sedikit sebelum menutup memberi penguatan. Pertama yang saya ucapkan adalah mantap dan keren. Ibu dulu saya bangga CPP calon guru penggerak angkatan 7 ini sudah bisa memimpin diskusi dengan kerjasama kolaborasi dari rekan sejawat dan semua warga sekolah, dan tentunya dukungan sepenuhnya yang diberikan oleh kepala sekolah. Terbukti sinergi yang baik ini tadi berjalan sangat bagus Bu. Sudah yang kita harapkan bersama untuk anak-anak bangsa sudah kita rumuskan hari ini. Itu Bapak Ibu. Untuk penguatan yang pertama, bahwa visi itu adalah kalimat hasil yang Ibu sharingkan pada hari ini sudah betul. Jadi yang kita sharingkan belajar hari ini adalah kalimat hasil itu, visi itu merupakan kalimat hasil. Sedangkan prakarsa untuk meraih visi itu adalah kalimat proses. Itu mungkin penguatan sedikit, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu yang hadir di sini, tidak perlu saya ungkap satu-satu, semuanya sudah bagus. Cuman satu di sini atau dua yang bikin saya itu hati saya bergetar tadi. Jadi tauladan. Jadi sebenarnya tauladan itu tadi terulang-ulang tauladan. Bapak Ibu terucap datang tepat waktu. Ya Allah, ya Rob, inilah prakarsa perubahan yang sekiranya itu bisa kita lakukan, Allah akan membalas yang kita tidak sangka-sangka sebagai makhluk. Itulah Ibu, Bapak-bapak, tadi sudah disebutkan, tadi disiplin itu adalah upacara pada hari Senin dan semua sudah dilaksanakan di sekolah ini. Itulah Ibu, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi apa yang terungkap oleh ibu-ibu secara spontan tadi memang benar adanya yang sudah dilakukan. Itulah mungkin dari saya selaku PP. Sekali lagi terima kasih
dan mohon maaf kiranya saya mengganggu selaku wakil dari dinas. Sekali lagi adalah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua. Dari saya apabila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.